UMKM kami supaya bisa menemukan kreatif untuk produk-produk rempah yang sebetulnya banyak di daerah kita. Toko online kami ini pada dasarnya memang membantu para UMKM ini untuk memperkenalkan produk mereka baik ke tingkat nasional di Indonesia, kemudian juga memperkenalkan juga untuk ke internasional. Mungkin saat ini Anda tidak bisa berkunjung ke pulau kami karena banyak sekali hal-hal yang mesti dilakukan baik penerbangan maupun kondisi kesehatan dan sebagainya. Tapi secara virtual kami juga istilahnya memberikan kesempatan kepada kawan-kawan turis wisatawan yang ada di seluruh Indonesia maupun di dunia untuk datang berkunjung ke Belitung. Kemudian nanti ketika menyukai beberapa kuliner kami akan kirim langsung untuk Anda rasakan dimanapun Anda berada, seperti itu. Begitu aja mungkin singkat dari saya presentasinya. Terima kasih banyak AEC, yang saya juga bagian dari AEC, di mana kami juga nanti bisa mengembangkan banyak sekali produk kawan-kawan, termasuk juga tadi salah satunya ada tas, seperti halnya di teman kita di Palembang, kami juga ada produk UMKM kami, tas Lais. Lais ini adalah tas dari daun pandan. Kita juga menghimbau UMKM atau ibu-ibu rumah tangga kemudian untuk menggunakan bahan-bahan yang bisa istilahnya tidak menggunakan plastik dan sebagainya. Lais ini adalah bahan-bahan dari tumbuhan dan bisa kita pakai untuk misalnya pergi berangkat ke pasar, ataupun kemudian ini kita lebih baguskan lagi supaya bisa untuk misalnya pergi ke undangan dan sebagainya. Jadi UMKM sendiri naik kelas untuk kemudian produk tersebut bisa sejajar dengan produk-produk internasional yang selama ini mungkin dianggap bermerek dan sebagainya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih AEC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shannon, you want to translate for everyone? That is still bahasa. I believe you represent Belitung. Tapi itu enggak Telo Belitung. Telo Belitung lain sikit tu. Betul tak Mbak Istanti? Boleh. Kalau saya nak cakap bahasa Belitung nanti malah tak mengerti sama sekali. Saya mengerti, lain yang enggak. Mengerti. Oh, kami nak cakap bahasa Belitung. Ya, tapi apa mungkin boleh menyebut beberapa produk yang istimewa dari Belitung. Yang satu lada, ya. So pepper is quite well known from Belitung. It is the taste is comparable to the Cambodian pepper. Only that, of course, Cambodian pepper has been marketed very well. So we are trying to do the same thing for Belitung pepper. Yeah. So pepper is one. Ada yang lain-lain yang khas daripada Belitung atau istimewa? Tadi ada tas yang dibikin dari apa tadi? Lais. Dari lais. Macam daun pandan begitu, tapi dia sejenis lais. Yes. Handbag ya? Handbag itu tas. Ya, handbag is made from daun pandan. Daun pandan. Yes. Pandan leaves. So, yeah. Pandan leaf. Same. So any of you see enough of using LV, Guess or Gucci, we should change our handbag to this kind of brand already. It's more recyclable. Yes. So okay, the other specialty about Belitung, the things that I always bring back from Belitung, keropoknya, keropok cuminya. Kerupuk cumi, ya. So squid. So keripik telur cumi. Yes. Keropok telur cumi. Keripik telur cumi. Wow. So that is another specialty from Belitung that I don't see anywhere else except from Belitung so far. And it's keropok. I don't know whether you guys understand what keropok is. Yeah, and it's made from squid eggs. Yeah, squid eggs. Yeah, squid eggs, and it's very
like lemak. Lemak is what in English? Fats, Fats. No, it's not fat. I cannot call it fat. yeah, man. Yeah, but yeah, it is very nice. Another one is ikan tenggiri, ya, Bu. Yes, ikan Selalunya. tenggiri. So because it's an island, so there's a lot of seafood products. Yes. I always eat crab down there. The crab is $15 per Yeah. kg. Okay. Super cheap. Yeah. Yeah, cannot miss out eating crab when I go there. Yeah. So those are the few specialities. Of course, sekarang ada batik daun simpor ya di sana. Betul. So batik made from simpor leaves. Simpor leaves in Singapore usually used to clean fish tanks. Oh, So okay. you dip these leaves into the fish tank, and the water will turn like yellow. Yeah, that's to clean the water for the fish tank. So they make prints out of those because there's a lot of those simpor trees in Belitung. Yes. Yeah, so there's batik daun simpor is also another specialty from Belitung. Yeah, ada apa-apa lagi, Bu, yang istimewa daripada Belitung? Mungkin daripada e-commerce, toko online-nya. Ya, toko online ini kita juga mengajak semua UMKM untuk berkembang bersama kami. Memang dalam kondisi saat ini ketika semua orang tidak bisa pergi kemana-mana dalam membatasi diri untuk pergi, tapi kemudian mereka juga ingin membeli sesuatu khas dari daerah Belitung maupun Bangka. Nextnya kita menyediakan untuk pembelian online. Jadi web yang kami sediakan ini juga sangat partisipatif, begitu UKM-nya juga bisa berjualan di situ. Kemudian ya ini mungkin tampil, ini ada tanjak ya, mungkin tanjak khas Melayu, itu juga terbuat dari lais seperti itu. Ini juga bisa dipesan dengan sudah harga yang kita insya Allah menguntungkan UMKM. Kemudian kita juga ada produk bumbu, ada gula aren juga dari daerah Belitung, gula aren atau gula merah seperti itu. Kemudian lada kami juga teman-teman UMKM sudah packing dengan bentuk yang dia sudah langsung haluskan dalam satu wadah gitu. Jadi tidak perlu dengan lada bulat, tapi dia sudah skrunya sudah ada untuk kemudian dia menjadi halus seperti itu, seperti ini. Jadi mereknya Biltong Space. Mungkin juga sudah banyak di bisnis perdagangan yang udah bisa masuk ke internasional. Kami hanya mewadahi para UKM ini untuk lebih mengenalkan mereka ke internasional seperti itu. Kemudian banyak juga produk-produk kami yang lain, ada seperti keripik kepiting begitu ya, keripik kepiting itu bentuknya sama seperti tadi telur cumi seperti itu. Ini kepiting crab begitu, ada juga crab yang langsung dia seperti pempek kalau di Palembang, jadi dia diambil isinya kemudian dimasukkan ke dalam cangkangnya seperti itu. Itu ketam isi kalau kita, atau kepiting isi begitu. Ada juga terasi dari Bangka Belitung, mungkin terasi ini sangat khas gitu kalau dari Bangka Belitung karena udangnya atau prawnnya itu dari khusus dari daerah kami yang memang seafood ini sangat banyak sekali seperti itu. Ini juga kita mungkin nanti bisa untuk kami juga himbau mereka untuk packing yang cukup bagus begitu. Jadi toko online kita sendiri juga semacam konsul bagi UMKM supaya mereka semakin memperbaiki packing produknya menjadi lebih baik seperti itu, supaya bisa dibawa ke sana kemari. Karena kalau terasi dalam kondisi yang tidak enak di packing itu bisa keluar baunya, mungkin kalau naik pesawat dan sebagainya kan tercium sangat tidak enak, mungkin begitu. Bisa langsung dilihat di toko online kami, bisa diklik www.khasbelitung.com seperti itu, dan kemudian kita bisa berbelanja dan sebagainya. Ada juga bumbu gangan, mungkin Pak Sahnan sudah pernah merasakan semacam sop ikan Belitung begitu,
sangat khas, ya terasa sangat bumbu kunyit gitu ya. Kunyitnya ini yang mungkin juga sebagian dari terapi imunitas, karena katanya kalau makan gangan itu badannya imunnya semakin kuat. Ya mudah-mudahan terhindar dari penyakit-penyakit yang sangat banyak saat ini begitu. Yeah. Ya, mungkin itu saya juga agak grogi nih untuk diajak ngobrol. Jangan rasa grogi. Kalau orang Indonesia bilang dadagen gitu. Deg-degan ya. Bahasa Garutnya Pak ya. Ya. So this Ada dodol. yeah. So Belitung is not far away from Singapore. Yes. It And is also Malaysia. And also Malaysia used to have one that Asia used to promote direct flight to Belitung. Yeah. Yes. Singapore. And Singapore also. So those are some of the specialities from Belitung. If you do not know yet, most of our seafood also comes from Bangka Belitung. So stingrays is from Bangka Belitung. Whatever stingray we eat, not from Malaysia, it will be from Bangka Belitung. And also ikan tenggiri, that's another. Yeah, they catch a lot of that. Yeah. So they Yes. also are farming for mud crab now. So that's a new industry, seafood industry from them. Mud crab farming. Yeah. So a lot of seafood. So we open the floor for some questions, 1 or 2 questions if anything. Okay, thank you. Your screen. Okay. While we waiting for someone to ask question, we actually have a new participant coming from Malaysia. Her name is actually Cik Azwa. Sorry. Okay. Maybe you can introduce yourself to all the members. Ya, Assalamualaikum. Boleh dengar? Waalaikumsalam. Boleh. Saya Azwa, boleh panggil Azuni. Actually, I don't have any products to display, to sell. I just want to find another experience, knowledge, and I would like to know apa jiran-jiran kita ada produk. Mungkin kalau dapat bawa masuk dekat Malaysia ataupun sesuatu yang saya dapat belajar, saya ingin belajar. Dan apa pun yang saya yang tertarik tadi, saya tengok bag dan juga produk dari Belitung. Sebenarnya saya ada buat satu perancangan dekat Malaysia untuk menaikkan mutu kehidupan SME. SME ni stand for small, medium dan enterprise punya perniagaan. So last week saya ada bertemu dengan seorang peniaga yang membuat popiah simpul. Tahu kan popiah itu? Ya. Yeah. Okay. So dia datang dari satu keluarga yang susah. So saya sekarang ni dalam proses untuk mengumpulkan seberapa banyak produk orang-orang yang susah. Saya akan membuat labeling sebab bidang saya design. Saya graphic designer yang biasa-biasa, tapi insya-Allah saya akan buat dari segi labeling, saya akan bawa masuk dalam web. Dan lepas tu barulah saya akan come out dengan saya punya produk. Begitulah saya punya flow, tapi saya tidak tahu sejauh mana lagi saya punya perjalanan. Apa pun terima kasih di atas perkongsian dan peluang yang diberikan kepada saya pada hari ini. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Kita panggil Azuni. Azuni. Thank you so much Azuni. Which part of Malaysia? Saya Kelantan, Kota Baru. Oh, Kelantan. Oh, okay, molek. Okay. Ni Abang Mi dari Natiwa ni. Sawadi. You are muted. Yeah. Mr. Muhammad, you should unmute. Kota Baru. Yeah. Ya, saya Kota Baru. Yeah. See now
see the okay, apa what did tadi yang di explain sama apa Mbak Azuni. Mbak Azuni ni asli orang Malaysia, jadi dia kerjanya itu bikin usaha design. Jadi dia bantuin sama UMKM di Malaysia, kayak UMKM ya, persis. Jadi UMKM yang belum ada logo atau mark atau apa, jadi dibantuin sama Pak Azuni. Jadi dia ke sini pengen lihat produk-produk dari negara-negara lain. Ya ternyata memang keren-keren ya, ada tas yang bikin dari pokok pohon, dari daun pandan gitu. Jadi dia mungkin insya Allah kalau ada rezeki dia pengen masukin produk-produk ini ke Malaysia juga ya gitu. Nah, so as for Rene, so Azuni is actually from Malaysia. She is a graphic designer. She is now currently doing a project helping small SME to implement on a design side. So packaging. Yes, product and packaging. Yeah. And she is also here joining the Zoom networking to look for opportunity. Maybe she can actually trade a product from Indonesia, Singapore, Thailand, and also Philippines. So yes, just ada satu soalan je dekat dekat Cik Azuni. Cik Azuni dapat message ni dari grup mana? Because tak silap dari grup dari grup perniagaan program halal. Okay. Program halal. Program halal to Japan. Saya banyak masuk grup sebenarnya. Masuk grup tu, masuk grup ni, and then saya tengok, saya belajar, tapi saya tak ada lagi lah produk-produk yang boleh saya produce. Saya sedang mencari ilmu lagi, cari teman, sharing. Thank you for joining. So hopefully we can see you more often in this Zoom networking. Please invite me. Yes, will do. Okay, kita lanjut ya sama orang teman-teman ISC. Tadi barusan dipanggil sama Bapak Ansari. Pak Ansari udah siap mau share kopinya? Siap. Ya, mangga sharing. Oke. Halo. Ya, kita mulai Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ini produk Kayu Kopi adalah produk unggulan biji kopi yang ada di Gayo Aceh. Nah, kopi di Gayo itu merupakan adalah kopi Arabica yang selama ini yang memang sudah kita ketahui dan semua masyarakat beberapa benua juga mungkin sudah paham ya dengan keadaan kopi Arabica Gayo itu sendiri. Nah, saat ini kopi keunggulan kita ini memang kita melakukan proses sendiri kopi Arabica ini karena kita tidak bermain di kopi konvensional yang seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Nah, kita ada beberapa jenis kopi yang kita proses sendiri. Itu ada mungkin sudah kami lampirkan kemarin ke AAC. Ada beberapa produk yang kita miliki gitu, dan masing-masing produk itu mempunyai keunggulan masing-masing. Nanti secara deskripsinya juga sudah kami sampaikan kemarin ke AAC begitu. Nah, secara kuantiti memang untuk saat ini kopi Arabica itu sendiri sangat memungkinkan masih untuk kita lakukan kita jual ke negara lain begitu. Nah, di samping itu juga kita mempunyai lahan yang sangat luas alhamdulillah, dan kita memiliki juga beberapa lahan yang berdekatan dengan lahan kita yang memang yang bisa kita proses juga. Dan saat ini
Selain itu juga kita memproses biji green coffee atau biji hijau, kita juga membuat bubuk kopi yang selama ini juga kita pasarkan ke daerah-daerah yang lain gitu. Nah, dengan adanya wadah EEC ini kami mencoba ataupun berusaha pemasaran kayu kokopil ini bisa beberapa negara yang saat ini kita ikut dalam ini. Saat ini baru di beberapa wilayah yang pun masih seputaran lokal ataupun berdekatan dengan daerah kami. Nah, ini adalah produk-produk kayu kopi. Nah, di sini ada biji spesial. Biji spesial ini adalah hasil dari sortasi biji kopi yang sortasinya melalui pemilihan tangan gitu, bukan melalui mesin. Jadi tingkat kecacatan biji kopi itu sendiri hampir di bawah 98%. Nah, ini biji kopi specialty. Nah, yang dilahirkan dari biji kopi Arabica itu sendiri. Nah, yang kedua kopi wine. Kopi wine ini adalah prosesnya biji sama kopi Arabica, tetapi prosesnya beda sehingga mengeluarkan aroma dan cita rasa wine. Begitu. Nah, selanjutnya kopi luwak. Kopi luwak ini memang yang di bawah hutan yang memang berdekatan dengan hutan, di murni, bukan luwak tangkar yang selama ini mungkin petani-petani kopi juga menggunakan supaya biji kopi itu menjadi biji. Nah, secara bukan. Itu murni yang memang betul luwak liar yang hidup di seputaran hutan dan memakan biji kopi dan meninggalkan kotornya di dekat-dekat kebun ataupun lahan kita. Nah, kopi premium. Kopi premium ini adalah kopi premium yang kita miliki juga, kopi premium yang ini masih ada kerusakan atau kecacatan yang pada biji kopi itu di bawah di atas 20%. Di atas 20%. Nah, ini biasanya tanpa proses kita petik biji kopi, kita tanpa melalui proses rambang, kita petik, kita endapkan 1 hari, besok kita giling huler gitu, kita giling, kita jemur kering sekitar jam 12 siang atau kering air ya kalau istilah di sini. Nah, ini baru kita sortasi, dan ini biasanya yang dijadikan kopi konvensional yang banyak dipasarkan oleh pengusaha-pengusaha kopi yang ada di Aceh gitu. Yang selanjutnya ini natural, ini sama dengan kopi natural, sama prosesnya dengan kopi specialty, hanya saja kopi natural ini itu kering biji itu di dalam biji kulit yang luar, yang awalnya merah, kita jemur sehingga mungkin membutuh beberapa hari dengan tingkat cuaca yang lebih bagus lah mungkin ya, tanpa hujan. Nah, ini menjadikan kopi natural. Ini biasanya biji natural ini sama seperti proses yang terjadi di negara Brazil yang saat ini dipahami di sini adalah kopi natural. Nah, selanjutnya kopi biji Peberry ini dari biji kopi Arabica itu sendiri, tetapi dia biji tunggal satu. Nah, kalau istilah di luar kita dengar-dengar biji lanang ya, biji lanang, kopi laki gitu, kopi laki. Nah, yang selanjutnya ini kopi honey, ini juga yang membedakannya itu adalah proses itu sendiri, dan yang terakhir adalah kopi robusta yang ini terkenal kopi Lampung ya, kopi Lampung. Kopi Lampung ini sama dengan kopi robusta. Nah, sekian aja yang kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut hadir hari ini. Begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ansari atas sharing hal kopi ya dari Aceh. Memang special. Yeah. Pak Ansari actually shared his whole coffee it come from Aceh. So he basically have his own farm there. So he actually produced all this coffee as what he mentioned earlier. So the specialty about all his coffee, they actually handpick
all the beans, not using machine. So they pick manually, so they get to choose the best beans for them to apa ya? Dimasak ya, bukan di roasting, di sangrai, di roasting ya. Di roasting. Di seli. For them to roast the coffee. So yes, any of us have a question to ask about coffee, please do. Well, then we already have a few other people who joined earlier. If there is no question, I would like to introduce other new member who just joined that I can see from here. If there is no question, any question from Zuni, maybe Mr. Panumat? Hold on. Okay, saya nak tanya, adakah kalau ada permintaan di Malaysia, adakah benda tu boleh dipost ke Malaysia ataupun secara kita cakap secara banyak ataupun perlukan secara sikit-sikit untuk post? Oh, okay. Actually, when it come to order, pihak Torch dan pihak IHA dah ada agreement that we can actually post it in a small scale and also big scale. Yes. So that one shouldn't be a problem. For the end product kan yang tadi tu yang the one yang you tengok tadi kan? Yeah. Oh, okay. Yes. Kalau sekarang ni masih lagi tak ada di pasaran Malaysia lah. Belum. Belum lagi. Belum. Pak Ansari belum masuk Malaysia. Belum. Agak menarik sebenarnya, banyak perisa yang ada. Banyak variasi kopi. So they are looking forward to have distributor in Malaysia. That's why they actually working together with IHA and also Torch, so that we actually help them to promote to all this country. Mungkin cara yang paling mudah, yang paling cepat untuk promote dia punya kopi, buat satu kafe dekat Malaysia. Oh. Satu just small cafe, hipster type, and then dia buat satu tempat like Starbucks, susun dia punya coffee. Sebab dia punya packaging is very quite cantik, agak cantik dia punya packaging, okay. So mungkin lebih cepat untuk orang kenal dia punya produk. Tapi menelan belanja yang agak tinggi lah. Betul. Kalau bisa buat gerai kopi di Malaysia mungkin lebih bagus ya. Kita pasang boleh. Ataupun boleh join mana-mana program business and then just buat satu small kiosk and then buat satu cari cup, mini cup tu and then bagi pas untuk test. Should be okay. Mungkin Puan Zuni order terus kita pergi coba minum di Malaysia di Kota Baru dekat rumah saya, only 1 hour drive from the border, so it's so close. I like to try. Actually, coffee is something you need to try, and yes, the packaging is very attractive already, but then coffee is something you need to try and then to appreciate it. That's the whole story. Unlike the bag you can see or you touch a bit is already, but coffee is something you need really to touch. I'm amazed by your abang punya kreatif. Coffee ni Arabica saja bukan? Arabica ya dominannya Arabica tapi juga ada yang lain the type of coffee is Arabica, but then you are managed to come up with different recipe, right? Or is it other kind of coffee selain daripada Arabica campur?
Kalau yang originalnya itu Arabica dan Robusta yang ada di kita. Oh, Robusta juga campur. Robusta juga kita punya. Oke. Tapi yang Bami yang famous di Aceh itu kopi gayo. Iya, Gayo benar. yang itu yang memang kalau orang bilang, kalau orang cakap kalau Aceh minum kopi gayo, kalau pergi ke Jawa minum kopi lain. That's the specialty of Aceh. So we should bring Aceh to KB, right? Yes. Kalau untuk kebutuhan mungkin yang kalau memang banyak permintaan di luar, secara kuantiti kita bisa penuhi. Secara kuantiti kita insya Allah bisa kita penuhi. Ya benar. Mungkin nanti kalau Pak Ansari bisa bikin sampel beans-nya di-share sama kita semua, ya alhamdulillah dia bisa coba. Boleh. Gitu. Ya, gitu. Yeah. Penasaran sih semuanya. Lagi orang boleh. Nanti itu desain yang sederhana yang baru kita mulai. Nah, tapi varian-varian yang tadi itu sebenarnya sudah ada. Kalau memang ada yang minta, itu langsung bisa kita fasilitasi mungkin melalui EIC gitu kan? Ya, benar. Sudah sampaikan ke mereka begitu. Ya benar. Apa-apa PHIC ya pasti. Siap. Terima kasih ya Pak Ansari. Ya kita tadi sebenarnya mau kenal sama yang baru masuk sih. Itu Mr. Iskandar Shah, are you there? Yes. There you are. Wait, harus wait. Okay, boleh dengar? Boleh. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Iskandar. Saya daripada Singapura. Sangat-sangat berbesar hati kali pertama dapat bersama kawan-kawan warga se-Nusantara kita berbisnes sama-sama. Alhamdulillah, insya-Allah kita boleh bersama untuk berniaga lah. Saya daripada I think I will share my screen. Yes, sure. Please. Okay, boleh nampak? Boleh. Sekejap. Saya yang tak boleh nampak. Okay, company saya nama High Social Services. High Social Services ni kita membantu warga yang warga keperluan khas. Kalau cakap Melayu lah, English cakap special needs. Maksud warga keperluan khas ni adalah kaum masyarakat orang-orang yang OKU, orang kurang upaya. Saya rasa kalau Malaysia panggil OKU kan. Tapi OKU boleh terbentuk daripada warga yang mungkin bahasa kasar cacat lah, tak boleh jalan, tak ada tangan, tak ada kaki, buta, pekak dan sebagainya. Tapi kita juga fokus pada orang-orang yang IQ rendah. Mungkin termasuk juga pada orang yang ada autisma, orang yang ada disleksik dan sebagainya. Jadi High Social Services kita lebih pada membantu masyarakat yang tergolong di dalam yang saya sebut tadilah. Jadi itu saya yang dengan budak baju merah tu, dia nama dia Syafiq, dia low IQ, rendah akal. Jadi dia antara klien yang perlukan bantuan lah. Apa bantuan yang diorang perlukan ni bukan tradisionalnya kita rasa dia perlukan bantuan makanan lah, dia perlukan bantuan duit lah. Tapi dalam konteks international sekarang, kita kalau boleh kita nak
memartabatkan orang yang warga Kepulauan Khas ni untuk memberi balik pada masyarakat social disability model dan bukan pada dia yang pada pihak yang menerima. Biar dia bersama dengan masyarakat biasa untuk membantu orang lain dan bukan at the receiving end of a beneficiary. Lagi selesa saya cakap Melayu ke atau cakap English? Actually, both, since we have few people that don't understand Malay. Okeylah, saya sekerat lah. Right. So High Social Services, we aim to empower and enable persons with special needs. So we provide services for intellectual disability. We provide training, enabling and advocacy services for persons with physical disability and also psychosocial. Psychosocial disability can also means intellectual disability and also mental illness. The whole world, dunia sekarang pandang orang yang ada masalah mental sebagai satu disability. Tapi di Singapore has yet to recognize psychosocial disability as a disability. Kita masih, dia ni ada depresi, dia ada psikosis, jadi dia masih kira dalam penyakit, bukan not under a disability yet. So one of my high social direction, kita kalau boleh nak influencekan, nak membulatkan satu suara dalam masyarakat Singapura yang tukar polisi, kalau boleh orang yang ada mental health issues untuk dikategorikan sebagai it's a disability, bukan pada mental health issues. Alright, so kita kalau boleh nak memperkasakan orang-orang yang cacat ni, bukan pandang dia sebagai orang yang cacat, tapi pandang apa kebolehan dia. Jadi banyak orang dah buktikan dalam dunia ni, many people have shown the world that they are actually people who are able to do and not just we look at them as a person with disability. So ini under Semi Team, saya jualkan satu painting daripada kawan saya yang cacat, yang kurang upaya. Ini Presiden Halimah Yacob, Presiden Singapura, dia beli kita punya painting dengan harga $120. Tapi kejayaan yang saya dapat pada hari ini bukan dia kerana dia beli, bukan kerana duit, tapi kerana dia dapat memahami message yang kita orang yang kurang upaya ni adalah lebih upaya daripada orang-orang biasa. Kat bawah yang belah kanan gambar abang lelaki tu, dia adalah satu menteri Singapura, manpower minister. Kita ada event dekat satu tempat di Singapura. Yang kanan adalah saya punya advisor. Kita buat polisi, kita buat program, kita buat aktiviti dinasihatkan daripada orang-orang yang kurang upaya. Because who best to tell what is right kalau bukan pada diorang. So kalau kita buat program untuk orang buta, kita tanya pendapat apakah benda-benda program aktiviti yang orang buta perlukan. Kalau kita nak buat game untuk orang-orang yang pakai kerusi roda, kita tanya what does person wheelchair user requires. So the engagement level kita betul-betul kalau boleh nak daripada orang yang kurang upaya, buat program aktiviti untuk orang yang keperluan khas. Pasal apa? Kalau kita duduk ke atas, kita rasa orang buta perlukan ni, orang yang pakai wheelchair, pakai kerusi roda perlukan ni. Siapa kita nak cakap apakah yang kebaikan untuk orang? Who best to explain if not themselves? Jadi kalau boleh, kita Singapura ni sebenarnya tanah kecil. Kita betul-betul kecil, tutit dia. Tapi kalau boleh, kita nak bantu warga senusantara, bukan saja dalam Singapura tapi in Southeast Asia also, because disability tak pandang warna, disability kurang upaya tak pandang bendera, disability tak pandang bangsa, tak pandang agama. Jadi as a human being, it is my belief to help everyone and anyone, enable and empower everyone to have an equal life in the world. So problem ni kalau kita tak bantu dengan orang-orang, ya kenapa kita buat ni kan? Jadi banyak masalah. Ini gambar is evident, gambar betul, bukan lakonan. Dan banyak masalah dalam Singapura, even ada kat Singapura, ada mak-mak dia kunci anak dia dalam rumah. Pasal apa? Dia malu nak tunjukkan anak dekat luar.
dia tak kasih makan dan sebagainya lah, macam-macam masalah. Jadi kalau boleh kita nak ajak masyarakat yang sebenarnya anak bukan adalah satu tanggungan tapi adalah satu keberkahan. Apa kita kalau boleh nak berikan, kita nak berikan harapan pada keluarga yang anak dia boleh buat lebih daripada yang dia fikir. Kita kalau boleh nak berikan satu semangat pada anak dia. Saya tahu ada banyak masalah dalam negara-negara jiran senusantara. Kadang-kadang masyarakat pandang serong. Kadang-kadang government ataupun pihak pemerintah kurang bantu. Tapi kita sebagai manusia, kalau saya boleh dapat duit daripada satu tempat lain, contoh saya bawa masuk beg Mulberry tadi. Jadi saya buat jualan beg Mulberry tadi. Jadi hasil duit jualan tu saya salurkan dana untuk kawan-kawan yang lebih memerlukan. Jadi dalam sini saya maybe this is like something like a social enterprise. Yes, we are a social enterprise. Okay, and you are sourcing for goods to be sold. Yes, so why we are here, I am in this group to get to know people. So kalau ada sesiapa like just now, ada ibu tu dia barang Mulberry bag ke ataupun ada you have products that I can bring in, then I know that it is from a reasonable, sustainable source. Then insyaAllah we can do something about it lah. Okay. So the whole objective is to find for people who to contribute to your business as well. Itu, tapi saya lebih nak tanya siapa yang perlukan bantuan daripada pihak sana. Contoh, we tie up dengan Panti Asuhan Mualim dekat Batam, Indonesia. Saya juga mengajar gamelan, gendang, pencak dan silat pada warga Singapura, dan kita berkolaborasi bersama IPSI dan Pesaka Malaysia untuk mengajarkan pencak silat dan gamelan pada orang-orang yang kurang upaya. Jadi there is a demand, there is a provider. Kenapa yang selalu sibuk dengan cakap silat, cakap dengan busana, kenapa orang biasa? Kenapa orang cacat, orang kurang upaya tak boleh berbusana? Contohlah. Jadi antara isu-isu yang kita bentangkan, we fight for adalah inclusion for the disability sector. So other than that, kalau sahabat-sahabat daripada negara lain, Malaysia, Indonesia, Thailand dan contoh Southeast Asia partners, if you think that you have a community of person that require, yang perlukan bantuan dalam hal-hal macam gini, kita insyaAllah boleh bantu. Datang, saya bawa cikgu-cikgu saya datang, kita boleh tolong mengajar community tu. Pasal duit jangan hiraukan, insyaAllah Singapura ada sponsor. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So okay, that's very menarik good. Itu. Yeah. It's very interesting. Very interesting. Because sorry Pak Zaha, karena di alumni kita juga ada salah satu pengusaha di Batam juga yang berfokus pada orang-orang disabilitas. Jadi disabilitas ini ada seorang alumni kita yang membuat dia fokus ke orang-orang yang pelaku penyandang cacat yang tadi memang yang kita pikir mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dengan adanya komunitas yang dibuat ini, mereka diutamakan. Jadi mereka yang dibuat untuk bekerja. Maksudnya adalah, jadi kita memikirkan mereka bahwa yang selama ini orang-orang menganggap mereka tidak bisa apa-apa, di alumni kita ini kita buat mereka bisa bekerja. Jadi mereka bisa melakukan apa saja yang seperti orang normal pada umumnya. Nah ini saya rasa cukup menarik dari pihak Pak Iskandar Syah ini. Siapa tahu nanti bisa kita collab-kan antara Indonesia dan Singapura mengenai program yang penyandang cacat ini seperti itu. Nah ini mungkin bisa kita tindak lanjuti seperti itu Pak Zaha. Ya mantap. Siap. Boleh kita bisa connect semuanya ke siapa-siapa. Alhamdulillah. Kayaknya Pak Iskandar udah ketemu sama Pak Johan. Jadi nanti kalau ada yang bisa disambung, kita sambung aja kan. Ya, kita lanjut ya ke ISC. Nah, seterusnya kita pengen tahu nih dari NTT nih, Ibu Ina.
Ibu Ina, punten, maaf ya. Tunggu lama gitu. Ibu Ina, masih di sana? Pak, masih di sini. Alhamdulillah. Ya. Saya ada di sini, Pak. Maaf ini kalau wifi-nya naik dan turun agak repot. Ya, nggak apa-apa. Itu saya share ya. Mau di-share slide-nya? Boleh Pak, di-share aja. Siap. Di mana kamu? Ya. Silakan Ibu Ina. Selamat sore buat Bapak dan Ibu semua. Saya mencoba memperkenalkan ini tenun ikat Sumba. Jadi produk itu betul-betul berdasarkan budaya pengetahuan perempuan di Sumba. Semuanya dari warna alam, nggak ada kimia, warna alam yang dari tanaman-tanaman di Sumba. Nah, di sini yang kelihatan memang masih bentuk produk alamiah ya, dalam bentuk kain yang lebarnya 1,15 kali 2,5 sampai 3 meter. Tapi bukan berarti tidak bisa diolah. Jadi kita bisa mengolah dalam berbagai bentuk. Bisa itu pakaian perempuan, perempuan pakaian laki, bisa juga itu bed cover dan seterusnya. Nah, Sumba ini adalah satu daerah yang memang sangat miskin, masuk dalam 20 daerah termiskin di Indonesia. Kalau Sumba yang tempat komunitas kami, itu nomor 3 termiskin dari 500 sekian kabupaten kota. Nah, saya bukan berarti menjual kemiskinan, bukan, tetapi ada potensi yang kita bisa pakai sebagai kekuatan perempuan agar bisa mendorong ekonomi di sana. Sekarang kami lagi mengembangkan karpet dari tenun ikat, tapi benangnya lebih tebal, jadi karpet ya. Tapi kami juga lagi berusaha membuat tenun ikat ini ke benang yang lebih halus, begitu. Kalau yang ini yang tradisional apa adanya memang tidak terlalu tipis, tapi masih bisa digunakan untuk fashion. Basisnya adalah komunitas, begitu. Ada ibu-ibu, bapak juga ada, tapi biasanya tidak banyak. Gitu dari saya, Pak. Ya, terima kasih Ibu Ina. Bentar ya. Ya, itu just now Ibu Ina from NTT, Sumba, just shared her some sort of fabric made from NTT. So if you all have any question, ada yang mau tanya? Mungkin explain a bit where Sumba is. Sumba is after Lombok, before Flores. Yeah. Okay, so selepas Lombok, sebelum Flores ya. That's where different part of country in East Nusa Tenggara. Yeah. So this one, island. I'm so sorry. This is what I got from Sumba. Maybe I switch off my virtual. So this one. Yeah. Ya, ini daripada Sumba. This is what I got last year. So sorry, not Sumba. Maybe it's other island in Nusa Tenggara. Maybe Flores. No, this is from Sumba. So we got this daripada Bupati di mana tu, enggak ingat lagi apa kabupaten apa itu. Okay.
Yeah, different type of technique. Yeah, technique. Yeah. There are different type of weaving technique there. So this is a different type, I guess. Yeah. Yeah. Okay. Any other questions Yes. for the Yeah, material? we're that- ready yeah. for modify the product. Also, we're ready to receive order from all of you. If you have some like new kind of weaving from our from Sumba. Just wonder what type of fabric is it made out of? What is it? Fabric tu what dari apa? Kain tu dari Kain. Benang. Ya, benang itu dari alam. Can you explain a bit more? Lebih Yes. benang dari mana tuh? Benangnya ada dua macam. Ada benang yang dari cotton, but not traditional. Tapi tidak lagi dari pohon langsung di Sumba, tapi sekarang diimpor dari fabric, tapi dari cotton. Terus yang satunya dari kayu. Kalau yang dari kayu lebih ringan, lebih tipis. Kalau yang dari cotton tergantung dari besarnya benang. Ada yang 60/2 itu lebih fashion, untuk kebutuhan fashion. Mungkin ada yang 40/2 lebih untuk kebutuhan yang lebih tebal, misalnya jas gitu ya. Kemudian ada lagi yang lebih tebal lagi, ada 30/2 untuk kebutuhan yang misalnya bed cover atau sarung bantal kursi gitu. Nah, sekarang yang kami lagi coba untuk karpet. Karpet lebih tebal lagi benangnya dari cotton. Tapi semuanya warna alam. Warna alam itu yang sudah populer itu ada dua, dari indigo warna biru sama dari warna merah yang terlihat. Tapi kami lagi berusaha untuk mengembangkan dari warna alternatif, misalnya dari mangga, dari ada tanaman-tanaman khas yang tidak pernah dipakai ada di situ. Kemudian gergaji kayu. Kalau kita gergaji, kayunya ada ada limbah gergaji, itu dipakai buat warna, sehingga lahir warna-warna yang berbeda. Limbah teh juga bisa. Habis minum teh, tehnya masih bisa digunakan untuk warna. Oke. Nah, semuanya itu dikerjakan di rumah ya, di rumah para perempuan, bukan di pabrik besar, tapi di rumah-rumah. This is a small production. They work together in one group, maybe 10 until 15 women work together in one community. One group, yeah. Thank you, Ibu Ina, for the explanation. Yeah, thank you very much. Yeah. Yes. Kita ada yang is there any question from others? Okay. I guess there's no question. Then we proceed to the next IAC members. Telilis. Ya, halo. Ya, mangga teh. Lanjut. Terdengar suara saya? Ya, dengar. Oh, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mungkin perkenalkan, nama saya Lilis. Saya dari Subang, Jawa Barat. Saya hanya ingin memperkenalkan produk saya. Ini teh daun mint, bentuknya mungkin seperti ini. Ini terbuat dari campuran juga, ada teh biasa gitu ya, dengan daun mint. Jadi tidak murni daun mint, tapi ada rasa teh dan mintnya. Jadi tehnya itu ya untuk pewarna aja. Soalnya kalau tidak menggunakan teh, warnanya jadi pucat saja. Gitu. Itu saya ini berdiri tahun 2018 lah, mulai beroperasi. Terus ini mungkin kita tahu bahwa daun ini pada dasarnya ditanam dengan cara organik ya. Jadi istilahnya menggunakan tanpa bahan kimia, tapi menggunakan bahan-bahan atau misalkan pupuknya dari bahan organik lah, dari yang berasal dari alam. Khususnya saya menggunakan pupuk kotoran ikan atau air kolam, dari air kolam yang saya manfaatkan atau putarkan untuk tanaman. Terus ini khasiatnya, kalau saya tidak menggunakan khasiat ya, kalau mungkin kita baca dari referensi, sebenarnya daun mint ini banyak khasiatnya, tapi saya tidak menyampaikan khasiat-khasiatnya. Yang pasti ini manfaatnya biasanya untuk membuat rileks saja setelah minum ini, apalagi kalau misalkan diseduh dengan menggunakan gula batu, biasanya harumnya lebih segar gitu kan. Jadi ya seperti itu. Terus ya pada dasarnya itu aja. Kelebihannya mungkin ya organik, dia sebenarnya ada khasiatnya, cuman saya tidak mengeksploitasi khasiatnya gitu. Mungkin terdengar ini suara. Halo? Halo, Teh? Iya. Ya, saya share biar lihat fotonya ya, sebentar. Oh gitu. Iya, saya share di ini dulu. Jadi biar pada tahu semuanya. So, yes, Madam Lilis actually do business in, she produce a so-called mint tea that made homemade. Ini bikin dari rumah ya. Yeah. She do this herself from home. She actually produce through, kalau nggak silap ini kemarin cara tanamnya pakai aquaponik ya? Aquaponik. Yes. Bukan her product, tapi aquaponik ya. Yeah, her production of producing the mint leaf by using aquaponic technique, and this is all produced from home. So she's, according to her, why she used tea. Tea is just to accommodate the mint. If not, the tea wouldn't look like a tea, just look normal, like normal drink. Ya kan Teh, kalau enggak kelihatan polos ya gitu ya. Ya. Yeah. So that is her product, the mint tea. Ini bentuknya kayak celup. Ya, bentuknya. Ya, bentuknya dalam tea bag. Jadi bisa dicelup gitu. Oke. Ada yang mau tanya? Maybe Ain, do you have any question? No, okay. Assalamualaikum, Siraj Syah. Waalaikumsalam. Ya, sorry. Ni hari saya sedang merantau lah di sekitar Singapura. Okey, mau tanya sikit. I just want to ask, what is the shelf life when open? Or when you are, before opening and after opening? Yeah.
Saya mau tanya, kalau sebelum buka paket, packagingnya berapa lama bisa tahan dalam repot, dan kalau selepas buka packagingnya berapa lama shelf life-nya? Terima kasih. Ya, ini memang kita setelah diuji coba sebenarnya 10 bulan juga bisa. 10 bulan. Oke. 10 bulan itu sebelum dibuka ya? Iya, betul. Kalau lepas dibuka? Kalau lepas dibuka bisa juga karena ini kan kering. Iya, benar. Sebelumnya aja yang udah mungkin agak berkurang. Okey, lagi satu soalan, lagi satu kedua soalan. Bisa ya Pak Zaha? Bisa. Okey, terima kasih. So, apakah kapasitas produksinya? Kerana itu adalah informasi yang penting kalau kami mau ekspor. Yeah, so I'm asking, what is the production capacity? Because if you want to export, there are times where you need a high volume lah. Terima kasih ya. Liz, kalau produksi di rumah? Kita sekarang ini memang baru ya jujur aja bahwa saya ini termasuk ini pemula ya kan. Produksi mungkin untuk 1 bulan baru sekitar 400 sampai 500 saset ini per bulannya. Kalau misalkan untuk jumlah banyak, kita nanti mungkin bisa koordinasi lah gitu kan. Artinya kan pastinya juga ada butuh tenggang waktu, kita kira-kira kesanggupan atau misalkan kemampuan kita berapa, mungkin bisa ditindaklanjutin nanti. So, Ibu minat kalau ada investasi untuk buka pabrik? Buka pabrik? Iya. Di mana maksudnya, saya kurang paham. Buka macam pabrik factory di tempat yang Ibu ada lah. Di mana tu ya? Ibu sekarang di mana? Lebih bagus kalau misalkan pengen buka pabrik, ini memang saya lakukan itu dalam skala rumah tangga ya. Kalau misalkan mau buka pabrik mungkin harus Bapak survei dulu ke sini. Kira-kira ya bisa aja. Kalau misalkan nanti kalau kemudian hari ya? Bisa kerjasama dengan ibu-ibu di lingkungan kami yang bisa kita berdayakan gitu. Ini kan saya hanya memanfaatkan pekarangan yang ada di halaman rumah saya. Ya, bagus. Tapi kalau ada, yang penting harus ada minatnya, kan? Kalau nggak ada minat, dan langsung nggak perlulah kan. Tapi kalau ada minat tu baguslah, insyaAllah. Because I mean to our friends in the region, I believe that there's a lot of good products by AEC, and this is also a good opportunity for us to invest. It could be a current factory. It could be a current factory where again we can OEM all these things to fit into our localized branding, our localized needs, because they have the product knowledge. They know how to do things. So this is just 1-2 words of my thoughts. Ya, terima kasih ya. Mungkin sama-sama bisa bantu saya. Terima kasih Pak Siraj atas soalan-soalannya itu. The question that asked by Mr. Siraj, hopefully it helps others who have interest to invest in the business in Indonesia. Okay, we proceed to the last participant from IAC. Her name is Tera Yatun. Ya, Tera dipanggil Ibu Tera ya. Punten, maaf ya saya sebutannya mungkin salah tadi. Ya, Ibu Tera is from Batam.
she is actually in fashion line. So yeah, Ibu Tera bisa lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Tera dari AEC Batam. Bidang yang akan produk yang akan saya perkenalkan yaitu dalam fashion ya. Dalam fashion mungkin bisa tolong dilihatkan dulu ininya atau langsung bicara aja dulu ya, baru nanti dilihatkan produk-produknya. Bisa sambil lihat sambil di itu. Oke. Latar belakangnya memang saya dari dulu suka fashion. Tapi sejak tahun 2016 saya terinspirasi dengan baju coat. Jadi awalnya memang kami mendesain sendiri dan memproduksi sendiri baju-baju muslimah, ya, baju wanita khususnya muslimah. Tapi pada 2016 saya mulai tertarik ke model coat. Cuman coat ini kan pada dasarnya sebenarnya digunakan untuk pakaian dingin ya, dikenal pakaian dingin di mungkin negara Eropa atau yang punya 4 musim. Nah, karena saya tinggal di negara tropis, saya punya visi gimana baju coat ini bisa kita gunakan di daerah tropis. Jadi saya mulai merancang baju-baju coat ini dengan bahan dan mungkin bentuk yang dimodif agar nyaman dan serasi dipakai juga di negara Asia yang tidak ada musim dinginnya, tidak ada musim salju ya gitu ya, atau musim dingin. Nah, akhirnya alhamdulillah sambutannya baik, berkembang setelah 2019 terus ya kita modif. Alhamdulillah kami mulai memodif lagi coat ini menggunakan kearifan lokal. Jadi mulai memasukkan batik dan juga ada bahan ekoprint yang memperkenalkan budaya setempat. Nah ini batik gonggong ya, salah satu batik di Kepri. Terus saya juga sekarang sudah digandeng juga pemerintah untuk memodif dan menggunakan batik gurindam pusaka. Jadi batik gurindam pusaka itu batik yang baru ditetapkan menjadi batik khususnya batik Tanjung Pinang. Nah, mungkin ini sekilas bentuk-bentuk produk kita. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa coba saya jelaskan lebih lanjut. Okay, terima kasih ya Ibu Tera. Okay, let me translate. Ibu Tera is actually doing fashion, but she focused on outer or probably coat. So her aim is to produce coat that can fit with weather in Singapore, Malaysia, which is tropis weather, not too cold. So she actually used material from batik and also the local batik, like she mentioned just now from Batam or Kepri. They have their own batik. And also batik from gurindam ya. Batik gonggong dan batik gurindam pusaka. Batik gonggong, yes. So those are the combination for her to produce the coat. She call it the coat. I would prefer calling the outer. So yes, so that is her product. Tapi okay, since itu ada saya yang tambahkan sedikit boleh? Boleh. Dan istimewanya ini kita desainnya sifatnya limited, jadi setiap model, bentuk, motif itu hanya diproduksi tidak banyak, hanya diproduksi beberapa saja. Nah ini yang gurindam pusaka ya yang tadi. Nah ini yang mulai bermain dengan batik gurindam pusaka dan mulai dress code ya, bentuknya bisa dipakai orang kerja. Dan tidak banyak-banyak, mungkin kita hanya setiap
motif yang sama itu hanya 3 sampai kalau keluar dari Kepri mungkin kita produksi sampai 6 pieces sehingga orang tidak menggunakannya tidak sama walaupun hanya berbeda di sedikit saja gitu. Jadi tapi tidak sama persis. Nah, ini juga pada saat pandemik agak kita kan masih produksi rumahan, masih industri kecil. Nah, kita waktu menurun saat pandemi kan orang tidak terlalu membutuhkan pakaian ya, fashion mereka. Nah, kita mulai bermain di masker. Jadi kita memproduksi bagi masker yang semotif dengan bajunya. Seperti itu. Ya buat size-nya itu size cuma satu size, all size atau ada size? Di beberapa yang bahannya kita produksi agak banyak, kita lihat ketersediaan bahan. Apabila ketersediaan bahannya lumayan banyak, itu kita bikin size-nya minimal 2 size ya. Jadi size kecil, size besar. Tapi kalau bahannya kita kan memilih bahan yang betul-betul bahan yang tidak terlalu banyak di pasaran. Jadi kalau bahannya terbatas, kita hanya bikin satu dengan free size gitu. Size-nya 1. Tapi ada juga yang lengkap, size-nya sampai 4 gitu. Nah, ada yang size-nya cuma 1, ada yang lengkap. Tapi khusus buat perempuan ya, nggak ada yang buat lelaki. Nah, itu yang memang selalu kalau saya ikut pelatihan atau apa, memang sudah ada permintaan dibuatkan dong buat laki-lakinya gitu ya. Nah, itu yang belum bisa kita kerjakan terkait juga mungkin penjahitnya. Terus ya baru mau mulai melangkah ke sana, tapi untuk saat ini masih khusus wanita. Oke. Ada soalan-soalan lain? Is there any other question? Okey, sepertinya semuanya nggak ada soalan. Mungkin mereka nunggu nawarin ada sampel atau enggak. Jadi ke semua peserta ASA udah siap presentation-nya, showcase-nya. Nah, kita maaf. Ya, Pak Siraj. Yeah. Can I ask? Oh yes. Sarah, yeah, the baik, channel of distribution macam jualan tu online atau buka kedai ke macam mana? Kalau buka kedai ada apa branch? Okay. Baik, Mr. Siraj, saya jawab. Untuk sampai saat ini kita online dan offline. Online juga jalan. Kalau untuk offline-nya memang saya masih di galeri sendiri ya. Maksudnya belum bikin toko khusus besar, belum. Masih skala galeri. Orang banyak lumayan juga yang berkunjung, terutama dari perkantoran ya. Juga online saya jalankan, tapi memang belum tembus pasar misalnya Singapura, Malaysia itu memang belum. Memang visi saya pengen bisa ada kerjasama dengan mungkin dari negara Malaysia atau Singapura yang mungkin bisa memasarkan ke sana. Waktu itu kita memang bersama AIC pernah ya ikut dulu ya Mas Jo ya. Memperkenalkan produk waktu di Singapura. Nah, iya itu dalam mencari buyer Singapura. Dan pada saat juga suka ikut misalnya bazar di Batam, sebenarnya banyak juga buyer-buyer dari Singapura, Malaysia kan yang di mall-mall gitu yang datang. Mereka alhamdulillah tertarik dan membeli gitu ya. Itu yang pengen sebenarnya saya lanjutkan, bagaimana ya saya bisa punya misalnya paling enggak reseller atau apa di negara Asia lainnya ya, terutama yang dekat-dekat seperti Singapura, Malaysia, gitu, Thailand, seperti itu. Yang gitu, Mr. Siraj. Ibu Natalia, ada soalan? Ada yang mau nanya?
sepertinya. Boleh diaktifkan mic-nya mungkin Pak Sahar. Udah. Nanti ini maksudnya setelah selesai kecepatan penceresnya. Oh, mangga. Masih mau ngomong sedikit soal produk saya tadi, tapi nanti aja, tunggu selesai semuanya. Oh, ya. Sip. Ada yang mau nanya tentang Tera lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Oh, yes. Okey, macam ni. Saya rasa boleh dijual di Malaysia ataupun Singapura maupun negara jiran seperti Thailand, kita punya rakan tetangga, dengan cara pre-order. Okey, di sini maksudnya ibu boleh sediakan pattern ataupun contoh desain baju yang ibu ada. Kemudian rakan-rakan di Malaysia, Thailand maupun Singapura akan membuat pre-order di kita punya Facebook, Shopee ataupun Lazada ataupun media-media sosial yang berkaitan. Jadi boleh buat pre-order. Kalau berkenaan dengan baju, saya bagi pendapat saya lah, kalau ibu ingin memasarkan produk itu di negara-negara jiran. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih atas masukannya. Itu kemasukannya harus bikin PO ya. PO ya. Ya, kalau bikin PO berapa lama ya? Nah, kalau bikin PO itu pernah kita paling cepat kemungkinan bisa 2 pekan sampai 3 pekan ya. Karena kita kadang bahan dan yang kadang-kadang kendalanya itu kita baru share nih apa produk kita gitu. Sudah, ini kan kita nggak banyak tadi bikin 3 karena memang bahan, kayaknya misalnya bahan batiknya memang cuma segitu produksinya gitu ya. Tiba-tiba kita share 3 udah duluan habis, nanti ada orang PO, kadang ya itu kendalanya. Kadang bahannya itu kita nunggu batiknya diproduksi lagi. Nah, itu yang bikin nanti agak waktunya agak yang bikin lama seperti itu. Terbatas karena memang limited juga gitu Mbak Tera ya. Limited juga. Mungkin kita boleh macam ibu boleh sediakan satu stok. Kita buat pre-order itu kerana makan masa untuk sampai di negara jiran. Okey, sebagaimana yang ibu cakap tadi, 2 pekan kan nak sampai dekat kita punya negara. Padahal ibu punya stok sudah pun ada. Macam tu. Okey, kita cuma bagi tahu dekat kita punya customer kita ada limited stock. Okey, ada berapa pasang, very limited stock. Okey, yang kita ada 10 stok saja tapi pre-order. Tapi kena buat ready made lah. Saya rasa. Iya. Oke, siap, nanti kita coba. Terima kasih banyak masukannya. Kami akan berkoordinasi sama ISI juga. Bagaimana kami nanti bisa mungkin memfasilitasi, kami buat contoh produk dulu, baru kami mungkin tawarkan ke sana untuk orang PO ya, seperti itu. Sistem PO. Ya, apa tadi Ibu Natalia? Ada yang mau di-share ya? Mbak, ya tadi mengikuti Mbak Tera ini, kalau pemasaran saya tuh memang kemarin sebelum COVID itu ke dinas-dinas gitu ya, ke ibu-ibu. Nah, kemudian juga ada permintaan ke luar negeri juga ada beli eceran. Berarti pernah, Bu Natalia ini sudah pernah kirim paling jauh kemana Bu? Sebenarnya kalau untuk tas ini Vietnam ada, Vietnam Kanada ada. Kanada sudah ada ya. Nah, terakhir kemarin ke Afrika itu, tapi terhalang ongkos ini ya, pengirimannya tuh yang temurah gimana gitu ke Afrika. Gitu. Afrika. Ya, pembelinya itu. Itu aja, sekian. Terima kasih. Baik. Berarti memang sudah ada
mencoba ekspor keluar dari Indonesia, tapi memang cukup jauh seperti itu ke Kanada dan Afrika yang sudah pernah ya. Oke, baik, lanjut Pak Zaha, silakan. Ya, sepertinya kita udah beres buat IHA yang buat showcase. Tapi kalau ada yang ingin di-share dari Mas Johan tentang IHA? Boleh, baik. Terima kasih Pak Zaha untuk kesempatannya. Mungkin saya cakap bahasa Indonesia saja, mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Zaha juga. Karena saya takut kalau saya ngomong bahasa Inggris nanti belepotan saya ya, kemana-mana dia ya. Baik, perkenalkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan, saya selaku manajer operasional dari perusahaan AEC ini. Jadi company ini memang bergerak di training entrepreneurship. Jadi dan juga pengembangan bisnis. Jadi jejaring bisnis juga. Nah di sini masih banyak sekali SMI yang memang small medium enterprise ini yang kita tampung. Hanya saja pada hari ini yang memang sempat untuk mengikuti program hari ini karena memang di luar dari sini juga masih banyak sekali produk-produk UKM yang kita punya, alumni yang kita punya yang memang kita rasa masih punya potensi yang sangat baik untuk bisa mendapatkan pasar di luar dari Indonesia. Nah, tapi mungkin karena hari ini sebagian saja yang tampil, mungkin nanti ke depannya dari sini juga bisa lagi kita kembangkan lagi untuk alumni kita bisa share tentang produk-produk mereka ke rekan-rekan teman-teman di luar sana. Jadi memang nanti saya harap ini bisa lebih sering dilakukan, mengingat penting juga untuk bagaimana kita bisa gathering ini, mencari business matching atau business opportunity yang memang sangat penting, sangat berguna bagi para UMKM seperti itu atau SMEs di Indonesia. Nah ini Pak Zaha, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya juga. Memang kita sudah pernah kolaborasi di berbagai kesempatan sebelumnya, tapi memang untuk yang seperti ini yang tidak non formal, tapi sampai maksud tujuan kita, purpose kita sampai ke para rekan-rekan sekalian partner di luar Indonesia, ini sangat menarik, sangat membantu. Jadi memang ketika kita sebagai wadah small medium enterprise ini, partner-partner kita banyak dan mungkin nanti kedepannya bisa apa saja hal yang mungkin dibutuhkan dari teman-teman dan dari luar negeri untuk apa yang ini collab-kan, dikerjasamakan dengan AEC melalui Torch di Singapura, silakan. Kami membuka pintu dengan sangat dan juga dengan lebar kami membuka kesempatan-kesempatan tersebut. Mungkin itu saja dari saya, Pak Zaha. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Okay, let me just translate to some of you, which is ada a few people je kat sini, but no problem. Okay. What Cik Johan shared just earlier, AEC and Torch has been partnership that we've been doing things together for at least, I think, already more than 2 years. What AEC is doing, they are some sort like organization that helps the small SME in Indonesia. So they are from Batam, but they have members throughout the whole Indonesia. So I think it's about berapa ya, Johan? Hampir 1,000. Yes, almost 1,000 members that followed AEC. AEC not only help them to promote the product or to enhance the business, they also give training to these members how to move forward. So we are proud to be partnered with AEC from the beginning so that we can actually help our friends throughout the nation, throughout the region, so we can actually share their product. Nonetheless, we also plan to do that with our partners in other countries as well. So yes, thank you, Johan, for bringing the members to actually showcase their product. Yes, indeed, we don't do this formally because we want to
know the members more. We want to have that relationship. I think today, if I were to say hi to Ibu Natalia, I think now I can remember who actually have the unique bag. You know, anyone from our group who to ask, hey, share me something unique. I'll just remember Natalia from AEC. So that will be our uniqueness in Zoom networking. Yes, we try to do something different, but meet the objective. Yet again, I, Tosh and the team, myself, Shannan, Siraj, Kai, would like to apologize if there is serba kekurangan, if there is not enough. I am trying, we try our best to anticipate to our friends in Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia and Singapore. Yes, if there is, please do share with us if we can still improve. And please, kalau orang Indonesia bilang, jangan kapok ya datang lagi ya nanti. Kalau ada ya orang Aceh, teman-teman di Aceh juga, kalau Mas Johan nggak mau datang, bilang aja datang setiap hari Rabu harus. Ya, kalau ini hari udah share sama semua, ya mudah-mudahan minggu pekan yang lain ya bisa share lagi sama yang lain. Soalnya, ya. Because we have many project, other training in the program is very much. Makanya hari ini langsung saya sempatkan juga untuk bisa datang seperti itu, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan udah once we finish our pandemic, udah selesai pandemic, ya ada yang kita pengen ke Batam, pengen ke Aceh ya. Mangga, ayo kita ke Aceh loh. Kita punya teman di Aceh minum kopi di ladang di Aceh. Ya, siapa nggak mau kan? Ya mau ke Bandung, ke Jawa Barat, ke Subang bisa minum teh ya gitu. Nah, thank you for the new people who actually joined us today. I really appreciate for you to join us. And then we have our number one fan. I just mau share sama teman-teman ya. Ini kita punya teman nih namanya Farhana. Farhana ini dari Kadin Singapura, Melayu Singapura. Dia di Zoom working ini dia setiap minggu dia ada gitu. Every week. Every week dia ada. Pokoknya siapa yang saya kenal pasti dia kenal. Ya, gitu. ya apa? Mudah-mudahan nanti kalau ada apa pertanyaan dari yang lain, karena pasti ada yang tanya, ya you all can actually ask us and we can actually forward the message to IAC, because this will make our relationship grow further also, because that we can share all this information. I hope we will see everyone again. If anyone have question, you can actually text us. I would actually text you all later. I think I have all of your numbers. How do we contact each other? So since it's already 4 o'clock, I think we should end this session as per. So I hope to see everyone soon again. Ya, ibu-ibu, teh, Kang Ansari, ya nanti ya pengen ke ladang ya, jangan lupa ya. Ya, bisa hadir, ditunggu. Ya, alhamdulillah. Oke, Mas Johan. Thank you very much. Sama-sama. Pak Panamat juga, Pak Suhaimi. Tadi saya lupa sapa. Thank you Pak. Apa kabar? Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Johan. Ya. Baik, salam kenal juga untuk teman-teman yang lain dari Tor juga dari teman-teman yang lain juga. Jadi mungkin Pak Sirat sebelum saya sapa. Terima kasih juga Pak Sahnan, juga Pak Iskandar, yang lain ada Bu Ain dan Bu Azu dan juga ada Nur dari ini ya. Ini kami juga
ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya pertemuan ini membuka kesempatan kita semua untuk bisa terus bekerja sama ke depannya dan membesarkan ini secara bersama-sama seperti itu usahanya. Semoga saja. Terima kasih Pak Zaha. Itu saja mungkin Pak Zaha. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selepas COVID ini kita pergi jalan Batam. Oke. Ya, siap. Kita terbuka, sangat terbuka. Nanti tinggal main ke kantor aja, Pak. Siap. Pak Johan nggak difoto? Foto bersama Pak Zaha, mungkin ada yang mau foto bersama nih, Pak. Apa ya? Foto ya. Ayo. Oke, foto bersama gimana? Kalau dari Todd seperti apa? Silakan, bebas ya. Oke. Saya take. Oke, sekali lagi saya ambil sendiri di sini. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Pak. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Johan izin lab ya, Mas Johan ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Everyone.